Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait lakop atau gelar Habib yang saat ini gelar Habib ini dimiliki oleh salah satu golongan yang kerap mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Lantas sebenarnya untuk siapa sih gelar Habib tersebut? Apakah orang seperti kita yang bukan keturunan Rasulullah ini bisa disebut Habib? Nah, dalam kali ini itu yang nanti akan saya bahas. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Langsung poin masuk pada titik pembahasan, yaitu terkait gelar Habib. Gelar Habib atau kata Habib ini adalah kata yang begitu mentereng, punya makna yang luas. Menurut ahli bahasa bahwa lafadz al-Habib ini bisa menjadi isim fa'il atau pelaku pekerjaan, atau bisa menjadi isim maf'ul atau objek, yaitu orang yang dicintai. Ketika Al-Habib ini menjadi isim fa'il, berarti Al-Habib itu artinya orang yang mencintai. Tetapi ketika Al-Habib itu menjadi isim maf'ul atau objek, berarti artinya orang yang dicintai. Nah, dalam hal ini saya akan mengutip satu pandangan dari salah satu ulama yang membahas terkait makna Habib. Yang akan saya bahas adalah terkait syair atau qasidah burdah yang kita sudah tidak asing dengan bunyi syair tersebut, yaitu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Nah, ini adalah syair yang terdapat dalam qasidah burdah, dan qasidah burdah ini dikarang oleh salah satu ulama yang bernama Al-Busiri, atau nama lengkapnya disebut Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Said Ason Haji Al-Busiri. Jadi ulama tersebut adalah seorang penyair, ulama sufi asal Mesir yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Jadi nama lengkapnya lebih jelas adalah Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Said bin Muhammad bin Hamad bin Muhsin bin Abdillah Ason Haji Al-Busiri Al-Misri. Nah, terkait satu syair qasidah dalam burdah karya dari Imam Busiri ini dijabarkan oleh salah satu ulama yang bernama Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Jadi Syekh Al-Baijuri ini memperdalam makna wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi, yang artinya dialah Al-Habib, sang kekasih yang diharapkan syafaatnya bagi setiap huru hara yang menyergap tiba-tiba. Nah, Syekh Ibrahim Al-Baijuri ini menyebutkan sejumlah varian arti kata Al-Habib, sang kekasih, sebagai berikut ini. Teksnya saya tampilkan di layar dan akan saya baca, kemudian saya artikan. Ini pandangan dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Al-dhamiru roji'un li Muhammadin aw li nabiyina wal habibu ima bimakna muhibbin fayakunu isma fa'ilin aw bimakna muhibbun fayakunu isma maf'ulin wa ala kulin fal muradu wal habibu lillahi aw li ummatihi li annahu a'dhamu muhibbin lillahi wa afdalu mahbubin lahu wa huwa
aidon muhibbun li ummatihi wa mahbubun laha idming syarti kamalil iman ayakuna ahabba minal mali wal waladi wan nafsi, yang artinya dhamir atau kata ganti huwa dalam kata huwal habibul ladzi ini kembali pada kata Muhammadun atau kata Nabiyunal Amir. Nah, kata Al-Habib ini bisa jadi bermakna orang yang mencintai, berarti dibaca sebagai isim fa'il. Tetapi bisa jadi bermakna orang yang dicintai, berarti dibaca sebagai isim maf'ul. Tetapi dibaca apapun, yang dimaksud dengan kata itu adalah orang yang mencintai Allah atau mencintai umatnya. Karena Rasulullah adalah orang yang paling mencintai Allah dan paling mencintai umatnya dan juga paling dicintai oleh Allah. Nah, dalam pandangan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dan ini tertulis dalam Hasyiatul Bajuri ala Matnil Burdah halaman 22, ini kita bisa menyimpulkan makna dari Al-Habib. Jadi Al-Habib ini punya makna yang mentareng, tidak asal-asalan. Al-Habib adalah orang yang mencintai Tuhannya dan orang yang begitu dicintai Tuhannya. Al-Habib juga orang yang mencintai umatnya dan juga dicintai oleh umatnya. Maka kata Al-Habib ini paling pantas ini sebagai gelar untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammadlah orang yang paling mencintai Allah, orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling mencintai umatnya, dan orang yang paling dicintai umatnya. Maka ketika Nabi Muhammad mendapat gelar Habibullah, ini sudah memenuhi syarat. Ya, walaupun Al-Habib ini tidak hanya untuk Rasulullah, siapapun bisa disebut Al-Habib ketika memenuhi beberapa syarat. Karena seseorang yang disebut Al-Habib tetapi tidak memenuhi syarat, ya itu hanya gelar sosial saja. Karena tidak sesuai dari makna Al-Habib itu sendiri. Dan gelar Al-Habib ini ya tidak tepat ketika disematkan untuk orang yang keturunan Rasulullah. Ini menurut pandangan saya, karena yang saya tahu keturunan Rasulullah dari jalur Al-Hasani dan Al-Husaini ini ya namanya Syarif dan Sayyid. Jadi baru di Indonesia ini Al-Habib ini untuk gelar orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Ya walaupun tidak salah, saya katakan tidak salah. Siapapun boleh mendapat gelar atau mendapat lakop Al-Habib, tetapi ketika memenuhi beberapa syarat. Karena Al-Habib itu seyogianya orang yang cinta kepada Allah dan orang yang dicintai Allah. Orang yang cinta kepada umatnya dan dicintai oleh umatnya. Dan seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Al-Habib, tetapi kemudian tidak dekat kepada Allah, punya umat atau punya jamaah, tapi tidak mengayomi umat, justru mengambil manfaat dari umat, tidak mencintai umat, umat hanya dijadikan sarana politik untuk membesarkan namanya. Nah ini ya, yang model semacam ini tidak tepat ketika disebut Habib. Nah yang bukan keturunan Rasulullah, tetapi dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, ini pasti dicintai Allah. Kemudian punya umat, ia cinta kepada umatnya dan tidak memanfaatkan umatnya, sehingga umatnya pun mencintainya. Nah yang semacam ini bisa disebut Al-Habib, walaupun bukan dari keturunan bangsawan. Jadi sebenarnya lakop Al-Habib ini menurut pandangan saya tidak melulu untuk seseorang yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Siapapun boleh bergelar Habib asal memenuhi beberapa
syarat yang sudah saya sebutkan di atas. Jadi gelar Habib ini nggak beda jauh dengan gelar doktor, gelar profesor, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mendapat gelar doktor dan profesor. Siapapun boleh mendapat gelar doktor atau profesor. Nah, asal sudah melalui tahap-tahap hingga sampai ke level bisa disebut doktor dan bisa disebut profesor. Begitu pula Habib. Seseorang boleh disebut Al-Habib kalau sudah melalui tahap-tahapannya dan layak disebut Al-Habib. Nah, kalau ada orang yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah, kemudian akhlaknya jauh dari Rasulullah, kemudian tidak mencintai umat, bahkan memanfaatkan umat, ya ini ya tidak sesuai ketika disebut Al-Habib. Jadi lakop dan titelnya ini kan nggak pas, nggak cocok. Orang Al-Habib itu, saya ulangi lagi biar paham. Al-Habib ini adalah orang yang mencintai Allah, orang yang dicintai Allah, orang yang mencintai umat, dan orang yang dicintai umat. Nah, itu baru pas ketika disebut Al-Habib. Dan siapapun boleh disebut Al-Habib ketika sudah memenuhi syarat-syarat itu. Jadi pada intinya lowongan untuk orang yang pengen mendapat gelar Al-Habib ini bisa. Jadi lowongan siapapun bisa disebut Al-Habib atas dasar memenuhi syarat-syaratnya. Dan seseorang ini bisa disebut Al-Habib dalam pandangan Allah. Kita bisa lihat salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 31 ini, yang berbunyi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, yang artinya katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini kan dalam ayat ini kan, jika kita mencintai Rasul, jika kita mencintai Allah, maka kita bisa disebut Al-Habib. Kita dicintai oleh Allah. Dan derajat orang yang dicintai oleh Allah, Habibnya Allah, ini jauh lebih unggul ketimbang Habib dalam pandangan sosial atau gelar untuk politik sosial saja. Jadi siapapun bisa disebut Al-Habib, bahkan Habibullah, jika mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Yaitu dengan cara ya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka secara otomatis kita adalah kekasih Allah dan kekasih Rasul. Nah, kalau ada satu klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah, kemudian melakopi dirinya dengan lakop atau gelar Al-Habib, ya monggo-monggo saja, asal memenuhi kriteria. Jadi jangan sampai seseorang yang bergelar Al-Habib, kemudian akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah, ucapannya jauh dari ucapan Rasulullah, perilakunya suka membuat konflik, perpecahan umat, sementara Rasulullah benci dengan konflik. Nah, ini orang yang semacam ini tidak tepat ketika disebut Al-Habib, karena tidak memenuhi syarat untuk mendapat gelar Al-Habib. Jadi menurut saya gelar Al-Habib itu untuk siapapun asal memenuhi syarat. Nah, kalau kita bicara masalah siapa yang paling pas atau yang paling pantas untuk mendapat gelar Al-Habib, tentu saya jawab adalah Rasulullah. Karena Rasulullah adalah orang yang paling cinta Allah, orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling cinta kepada umatnya, dan orang yang paling dicintai umatnya. Jadi Rasulullah ini sudah sempurna untuk mendapat gelar Al-Habib. Jadi yang paling tepat mendapat gelar Al-Habib tentu Rasulullah. Walaupun gelar Al-Habib ini tidak menutup kemungkinan untuk selain Rasulullah, asal mencerminkan akhlaknya Rasulullah,
berperilaku sebagaimana perilakunya Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini bisa disebut Al-Habib. Saya kira cukup penjelasan terkait makna Al-Habib. Kesimpulannya, saya simpulkan, siapapun boleh menjadi Habib dengan memenuhi syarat. Orangnya cinta kepada Allah, orangnya dicintai Allah, orangnya mencintai umat. Karena mencintai umat, pada akhirnya orangnya dicintai umat. Lah, orang yang semacam ini layak mendapat gelar Al-Habib. Dan bagaimana orang yang melakopi dirinya dengan gelar Al-Habib, tetapi perilaku, akhlaknya, sikapnya ini tidak mencerminkan perilaku Allah, perilaku Rasul dan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya ini tidak pas ketika disebut Al-Habib. Adapun kok melakopi dirinya dengan gelar Al-Habib, yaitu untuk pandangan sosial saja, untuk keren-kerenan dalam pandangan sosial. Jadi lowongan untuk mendapatkan gelar Al-Habib ini terbuka untuk siapa saja. Selagi Anda ini Muslim, bisa mendapat gelar Al-Habib dengan syarat-syarat yang harus dilaluinya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh Muslim di Indonesia.